Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Susro Pindah Mular, NIM 2201012174 dari Prodi Manajemen, akan mempresentasikan tentang tahapan pelaporan. Laporan keuangan perusahaan jasa pada umumnya cukup mencakup 3 jenis saja, yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset, harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi hutang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Neraca digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan, harta, hutang, modal suatu organisasi tersebut. Penulisan neraca. Yang pertama, judul suatu neraca terdiri atas nama perusahaan, terus di bawahnya ada judul laporan, terus ada periode neraca atau laporan itu dibuat. Yang kedua, isi dari laporan neraca mencakup 3 jenis, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Ini adalah contoh dari bentuk neraca. Yang pertama ada judul atau nama perusahaan, di bawahnya ada jenis laporan, di bawahnya ada periode laporan itu dibuat. Terus di sebelah kiri ada aktiva, terus di sebelah kanannya ada hutang dan modal. Bisa dipelajari dan dibaca sendiri ya teman-teman. Yang kedua, laporan laba atau rugi. Pengertian laporan laba atau rugi. Yang pertama, menggambarkan hasil usaha yang dicapai dalam periode waktu tertentu. Terus yang kedua, menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, jika pendapatan lebih besar daripada biaya maka laba, jika sebaliknya maka rugi. Yang terakhir, diukur dengan membandingkan pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Cara penulisan laporan laba atau rugi. Yang pertama, judul. Judul terdiri atas nama perusahaan, nama laporan, periode laporan itu dibuat. Isi laporan laba atau rugi mencakup 3 jenis, yaitu pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Berikut ini contoh laporan laba atau rugi. Yang pertama itu ada nama perusahaan, jenis laporan, terus di bawahnya periode laporan itu dibuat. Terus isinya ada pendapatan, beban, laba, atau rugi. Bisa dibaca dan dipahami sendiri ya teman-teman. Yang ketiga dan terakhir yaitu laporan perubahan modal. Pengertiannya adalah ringkasan perubahan modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pada laporan ini bisa ditemukan berbagai macam informasi seputar hal apapun yang membuat modal itu dapat berubah, baik bertambah maupun berkurang. Laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan jumlah modal pemilik. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Kesimpulannya adalah modal akan bertambah karena adanya tambahan investasi oleh perusahaan atau pemilik. Modal akan berkurang karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau pengambilan proyek. Terus modal akan bertambah karena adanya perusahaan mendapatkan laba atau untung. Modal pemilik akan berkurang karena perusahaan menderita rugi.
Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal. Yang pertama ada nama perusahaan, terus di bawahnya jenis laporan, terus di bawahnya lagi ada periode laporan itu dibuat. Seperti contohnya itu modal 1 Januari, terus di bawahnya ada laporan laba atau rugi bersih, pengambilan price, dan lain-lain. Bisa dibaca dan dipahami sendiri ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi tersebut. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.